Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, as-sholihin fil akhirah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama desa setempat, desa pundi Bali Panjang Tropodo, wabil khusus beliaunya Bapak Muhadi sekeluarga, Bapak Ibu jamaah tamu undangan walimatul arus, derek-derek Banjari ini saking Tropodo, kuluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami di mana Allah mempertemukan saudara-saudara saya yang melebihi dari saudara kandung, adalah saudara seiman, seihsan. Mudah-mudahan semua aktivitas pada kesempatan malam hari ini estu Allah catat sebagai ibadatun makbulatun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini saya akan membahas tentang surat Al-Bayyinah. Potongan surat Al-Bayyinah terkait masalah ridhoni Allah terhadap kita. Niku ayat 8. Qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Gusti Allah iku bakal ngeridani jenengan kalih kula, baik sing wonten ngalam dunya, lebih-lebih sudah di alam akhirat. Syarate yen Gusti Allah itu ridho terhadap diri kita, radhiyallahu anhu, jenengan kalih kula sebagai makhluk ya kedah ridho. Niki Pak, monggo kula mboten ngeji atine menungso liya mboten. Saya belajar untuk mengevaluasi diri, ngejiati kula piyambak. Sebab inni lakum minhu nadhirum mubin. Kula didapuk Gusti Allah, ditakdirni Gusti Allah untuk membacakan ayat-ayat ini itu semata-mata saya tidak mencari kebenaran saya, tidak Pak, boten. Saya didapuk, diperintahkan dan ditakdirni Gusti Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah itu. Sifatnya saya ini adalah
memberikan satu nasihat pada diri saya. Niku Pak, boten datang jenengan, diri saya. Urusan umat manusia purun nompo atau tidak niku senes wilayah saya. Inilakum minhu nadhirum mubin. Loh, jelas tau niku. Boten enten hak sama sekali saya untuk memaksakan orang lain untuk melakukan sesuai dengan apa perintah Allah. Boten Pak, estu boten. Sebab kula kalian jenengan iku sami Pak, sami menungsoni. Nek diwenehi kalau dikasih hujan terus, hati nggih medongkol nggih. Apalagi wayah mepek kerupuk. Mriki kerjane napa teng mriki? Mayoritas tahu. Apalagi engko nek wayah ngapunten Kang kathah mepek tempe. Tempe niku dipepe mboten? Mboten nggih. Nek wayah gak digoreng, nek gak mekar ngene iku ya sorone nganti. Ketika saat Allah kasih kemarau panjang, di hati kita medongkol. Persis kaya zamane Nabiullah Yunus alaihissalam. Ngapunten. Sing dimaksud kita ridho terhadap Allah itu apa sih Bapak Ibu? Ngeten Pak. Miturut beliau Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, menungso iku diparingi Allah macam kali. Ridho napa mboten niki mengke? Ayo evaluasi masing-masing. Jangan pernah mengevaluasi orang lain, sibuklah evaluasi diri sendiri. Ngeten niku Pak. Kita menungso iku diparingi Allah, dikasih Allah takdir niku ada dua, wonten kali. Setunggal takdir basti, nomor kalih takdir qobdi. Basti ku ya napa? Penak. Damel tempe lancar. Dodolane ya lancar. Bisnisnya semakin lama semakin omsetnya semakin tinggi. Seneng Pak nggih? Awak seger kuarasan. Ora tahu lara pilek kayak ora tahu. Yuga dong anut. Garwa tatkala dibelanjani piro matur suwun. Mboten nate. Cacat duet ngoten. Nggih, mosok si garwa kita kalah ambek tukang sing anu mobil-mobil ini kalau Pak nembong-nembong dikasih 2.000 matur garwa jenengan ngoten apa? Allah, mosok kalah ambek tukang sing nyebrang nih. Dikasih 2.000 ya Allah Pak. Kadang-kadang kalau nanti ngoten matur suwun Pak Haji, padahal dereng haji supire didongakno haji 2.000. Iki berarti ibu-ibu belajar syukur atas pemberian Allah yang dilewatkan oleh suami. Bastiku perkara-perkara sing ada kaitannya cocok dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Apa? Enak. Enak-enak ikut takdir Allah. Siapapun kita, apapun status kita Bapak Ibu, suatu saat pasti ngadepi takdir kuwi. Tapi ingat, ono kalane tiang iku, ada kalanya orang itu ketika saat dikasih Allah takdir pasti
bersukaria sampai hatinya lalai pada Allah. Lalai atau lupa iku ora sadar yen sing nekakno perkara enak iku Gusti Allah. Cak tembe sampean kok lawaris. Lho, aku mari oleh ijazah. Bengi dikongkon maca waqiah. Kalau tidak malam ba'da subuh. Ya Rahman, mau macam-macam. Yo gara-gara saya tirakat riyadhah membaca apa yang telah diijazahkan kepada saya, lawaris Pak. Imannya ada di situ. Ngeten Pak nggih nek kula angsal sanjang. Sing disebut makhluk perkara-perkara yang bersifatkan makhluk. Di mana ada makhluk mesti ada khalik. Lah ngaten nggih? Khalik iku Allah sing nyiptakno, makhluk iku sing ciptakno. Takdir laris niku makhluk napa senes? Makhluk nggih, niku sak liyane Allah ta. Kita ngamalno sesuatu amaliyah itu ke buku makhluk napa ke buku khalik? Makhluk nggih. Karomah iku makhluk napa khalik? Makhluk. Memang Bapak Ibu, siapapun yang mau mendawamkan aurat, mengistiqomahkan satu wirid dengan maksud dan tujuan bla 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 bla, maka di situ Allah akan menurunkan karomah. Sopo sing istiqomah akan muncul karom sesuai dengan tujuannya. Kalau tadi saya ngistiqomahkan maca waqiah, tujuan saya supaya dagang aku laris, rezekiku digrojok ngoten. Nuwun sewu Pak. Miturut kacamata hakikat adalah miturut kacamata Allah, ketika saya jatuh pada iman gara-gara amalia saya ini, sehingga Allah mentakdirkan dan mendatangkan rezekiku kula seperti digerojok, maka mohon maaf Pak, inilah yang ditakuti oleh para nabi dan rasul, khususnya junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, jikalau terjebak di dalam syirik khafi, syirik sing lembut banget sampai lebih halus lembuti seperti air ataupun seperti angin, sehingga saking lembutnya kita umat manusia nggak bisa melihat kalau itu syirik. Sifatnya syirik apa sih tandanya? Menduakan Gusti Allah dengan sesuatu. Di dalam surat Luqman ya ayat 13, beliau Allah memberikan pengajaran terhadap kita lewat beliau Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki ngaji babakan manah Pak ya. Ngapunten bila mana ora sesuai temana walimatul arus secara syar'i, mohon maaf. Saya memang diperintahkan Allah dimanapun ngaji harus ada kaitannya dengan manah hati. Tapi mungkin tak rujuk nanggone walimatul arus cocok mungkin. Wahai anak putuku, ojo pisan-pisan janganlah kau sekali-kali menyekutukan Allah, menduakan Allah. Lah tadi saya menduakan terhadap amalia saya berupa wirid tadi Pak, yang saya istiqomahkan.
Hatiku beriman, Gusti Allah ngerojok rezeki iku disebabkan karena saya punya amaliyah aurat wirid yang saya istiqomahkan. Tatkala hatiku jatuh imannya di situ, maka ruhaniyah saya ini Pak disebut ruhaniyah yang telah menyekutukan datang Gusti Allah. Siriknya sirik khafi. Beniki. Jikalau itu datang dan ada di dalam hati saya, apa? Bagaimana terusnya ayat? Mengapa kita tidak boleh sebagai anak putu Nabiullah Adam, nggak boleh kita itu ada sekuton atau menyekutukan Allah? Sebab inna syirka sak temene nyekutoake Gusti Allah yang ada di dalam hati kita iku la zulmun azim, akan menjadikan hati saya gelap Pak. Gelap. Gelap niku apa? Peteng. Peteng dedet. Akhirnya saya ketika sholat tidak tahu di depanku itu ada Allah. Nggak tahu Pak. Lihat surat Al-Baqarah ayat 115. Bagaimana Allah menyatakan kewujudan Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat etan mriko etan nggih sampai jagat kilen, semua apapun sekecil sebesar takdir, sekecil sebesar makhluk iku milik Allah dan yang menggerakkan iku Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap mengarah di depanmu itu ada wajah Allah. Lah niki lho mboten patek dikaji di tengah-tengah umat Islam. Estu. Sehingga kita selalu lupa dan gelap hati kita, sehingga kita itu tidak akan pernah tahu Allah itu nyata, sehingga kita mengatakan Allah itu gaib. Itu karena kegelapan hati kita. Piye to ning ngarepku iku ana Gusti Allah sing ndi? Lah ngoten nggih. Bahasane sing ndi? Mula terus Gus Dur nek ngaji aja syariat tok. Artinya tingkatkan ke hakikat. Sebab jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 Allah menegaskan tentang hakikat menuju ma'rifat. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam kita itu Pak, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat mendidik kita secara jasmani supaya kita betul-betul taat mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita umati Kanjeng Nabi Muhammad. Lah hakikat Rasulullah mendidik kita aidinut tauhid, aidinul haq. Inilah untuk mendidik ruhaniyah kita supaya ruhaniyah kita betul-betul makrifat hanya pada Gusti Allah. Iku Al-Baqarah 208. Mengapa kita sudah iman kok disuruh mlebu Islam dengan sempurna? Ayatnya gitu. Yang dipanggil oleh Allah amanu bukan muslimun, bukan apalagi ya ayuhan nas, bukan amanu. Padahal tahapannya Islam, iman, ihsan. Artinya di situ Islam kita itu masih jasmani saja. Ruhani saya itu masih syirik, masih mengandung syirik khafi, selalu menduakan Allah dengan sesuatu. Contoh lagi, mohon maaf Pak, di depan saya ada minuman 3, rasanya nggih beda-beda. Ada kopi, ada jahe, ada degan. Rasanya nggih beda-beda.
airnya sumbernya satu, cuman rasanya beda. Mengapa rasanya kopi itu tidak sama dengan jahe, begitu juga dengan tegal? Itu karena si air itu sudah kecampuran perkara-perkara selain air. Kalau kopi berarti nggih pahit, berhubung dikasih gula ya rasanya lagi pahit. Jahe bukan, ya juga begitu, sama. Loh, ketika saat kopi niki saya minum, mohon Pak permisi nggih, estu. Bukan iku lho golek wicara cek ngombe kopi mboten, iki contoh mawon. Nyuwun sewu Ustaz. Terus ati kula niku ana iman niku keyakinan. Pahit datangnya dari kopi, berarti kula syirik. Asale kula niki ngelak. Ketika saya minum air ngelak hilang. Jikalau dalam hati saya beriman hilangnya ngelak itu bukan karena Allah tapi karena air, jelas saya ini telah menyekutukan Allah dengan air. Iki pandangan hakikat loh, pandangan syirik khafi, bukan syirik jali. Mohon maaf, jangan salah paham. Beda dek pandangan syirik jali, pandangan syariat. Kalau pandangan syariat ya jelas disebabkan karena minum air. Allah dawuh dalam satu ayat, malakum dzarraw wala naf'an. Kalau nggak salah itu surat Al-Maidah. Ngeten niki. Perkara kang sakliyane Allah, malakum dzarraw wala naf'an. Tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Nah ini air tadi secara logika, secara syariat manfaat apa? Nah buktinya bisa menghilangkan rasa haus, tapi kita tidak sadar Pak. Allah itu di dalam dan di luar kita. Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu Bapak Ibu wujudnya di awal dan di akhir setiap acara apapun termasuk niki. Sebab kalau tidak ada Allah di sini, bisa berjalan acara ini? Nggak bisa. Allah itu juga di dalam dan di luar jenengan. Tanpa Allah dalam diri kita, apa mungkin kita bisa untuk meminum dengan sendiri tanpa Allah? Ingat dalil sing paling mendasar, sing sering sampai waca, mulai cilik sampai tuwek. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yes. Status kita sebagai makhluk la haula. Tidak punya daya upaya untuk nyun sewu, mohon maaf, ngaji ngeten iki, ngangkat gelas, minum, kita nggak punya daya upaya apapun untuk hal itu. Wala quwata, dan kekuatan apapun nggak punya makhluk ini. Lah itu kok datang, itu kok ada sebab ilah billah. Berhubung ilmu tuwek, ilmu tauhid gak diincepno, gak diterangno, jenengan kali kula gak mudeng kalau Allah itu di dalam dan di luar. Allah itu nami Pak, ismudzat, bismillah, dengan menyebut nama. Lah di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Lah di mana nama Allah itu yang memiliki? Mohon maaf, banyak Al-Quran menjelaskan, tapi kita sebagai umat Islam khususnya banyak yang gak mudeng karena menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid, ai
ilmul hakikat iki. Makanya terus Gus Dur nek ngaji aja syariat bloko, tutukno nang hakikat supaya ruh kita itu bisa berkenalan, bisa nyawang, bisa bersaksi, bisa madhep sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 79, inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajah rohku kepada wajah Allah. Wis. Kalau Allah itu nama, pundi sing memiliki nama? Nyun sewu kula wajib duduhno. Urusan sing miskil mboten napa-napa. Pun sampean deleng mriki. Niki lho. Niki lho wujude Allah. Bukan angin lho Pak ya. Bukan oksigen. Nek ati sampean iku saged menghadapkan wajhia terhadap wajah Allah, sifate Allah, sifate wujude Allah, lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai alam dohir dan alam batin, alam langit dan alam bumi. Kalau hati sampean sudah memandang dan bisa bersaksi hanya pada wujudnya Allah sesuai dengan syahadat kita, maka wa ma ana minal musyrikin. Ikilah kisah Nabi Ibrahim, dan aku sudah tidak lagi tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya waktu kita sholat sebelum membaca Fatihah kan disunahkan membaca doa iftitah, ini wajah tuas iya. Artinya ku ngene lho Pak, sesungguhnya ku arahkan wajahku terhadap wajah Allah. Akeh sing iso maca tapi ora akeh sing iso maca ning sedidik sing paham maksude. Akhirnya nggih jenengan kali kula waktu sholat nggih ngeten, Allahu Akbar, nafsu mlebu. Inna nafsa la amaratum bisu, terus dijak eling dunya. Nggih mboten? Subhanallah. Pak, umur dunya niki wis tuwek. Wis tuwek. Kapan lagi kalau tidak kita mulai saat detik ini untuk mengenal Allah dan bertemu Allah sebelum kita mati? Coba dibuka di dalam surat Az-Zumar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Orang-orang yang tidak akan dikasih Allah pertolongan, syafaat adalah orang-orang yang ketika saat di dunia ruhaniyah itu tidak lekas balik nang Gusti Allah, imane terus ketekan kedisian mati. Naudzubillah. Wa anibulan do baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Artine kula wau iman ngimani yen tuya iki isok menghilangkan rasa dahaga, iku ditinggalno. Terus ganti sapa? Imane nang Allah. Sebab karena Allah yang melimputi ya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang melimputi di dalam diri kita ini, di dalam air itu. Alasannya mengapa bisa hilang dahaga itu karena Allah. Nek syariate gak popo karena sebabnya minum air. Tapi hakikat sampean, hati sampean, jatuhnya iman hanya karena Allah. Berhubung hati kita, mata hati kita ainul basyirah itu masih gelap pada Allah, nggih boten saged. Makanya perlu
kita itu mendapatkan guru akhirat. Penting kita itu punya guru akhirat, bukan guru dunia, guru akhirat. Sebab di dalam beliau-beliau inilah ilmu-ilmu yang akan dijelaskan terkait ilmu tasawuf, ilmu hakikat untuk bisa menuju dan mengenal Allah yang sebenarnya ada di situ. Sebab dengan ilmu itu nanti akan membuahkan satu kepahaman. Setelah itu jenengan praktekkan di dalam sholat, bagaimana caranya sholat jenengan iku estu bisa madhep menyang Gusti Allah. Sebab di dalam Al-Quran duka kula niki sing goblok apa sing piye Pak? Is, tolong mangke dibantu. Di dalam Al-Quran 30 juz saya cari ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat, semuanya itu memakai lafadz atau kalimah koma, tidak ada yang fa'alah, artinya wajib khusyuk. Niki wajib sholat itu bertemu Allah, sebab Allah itu nggak jauh di depan kita. Allah dawuh terhadap beliau kanjeng Nabi Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah aku, statusku ning ndi, jawaban Muhammad, fa inni qaribun, sesungguhnya Allah itu dekat, sesungguhnya aku ikut dekat, kata Allah. Duh. Ini ayat ini jarang dibahas di tengah masyarakat. Akhirnya kita sebagai masyarakat nggih ora paham. Kita dikirim ke opini ngaji yang ngurusi sakliyane ati. Nggih, ya memang gak apa-apa, iku memang kebutuhan kita, cuman mbok yo sekali-kali kita dibawa ruhaniyah kita diajarkan tentang ilmu hakikat atau ilmu tentang hati. Sebab kita semuanya itu umat kullu nafsin dha'iqatul lah. Terus siapa yang menolong? Siapa yang bertanggung jawab? Makanya besok yang disiksa pertama kali, sing dideleh neraka sing paling dasar itu siapa? Mereka yang merasa jadi ulama tapi tidak mau menyampaikan ayatnya. Lah niki nggih ngapunten. Kita kan sebagai buntut kan nganu toh Pak ya. Nek ndase iku mang mlebu nyun sewu mlebu sumur, ya buntute melu mlebu sumur. Nggih ngapunten Kang Katang. Udah, kita evaluasi diri aja. Jadi mana sih kalau dikatakan Allah itu dekat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Engkau, anta niki Pak. Kalau kita bicara masalah anta berarti di depan. Kan ada di dalam tauhid Al-Quran itu la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Niki wonten. Pun kembali kepada Al-Quran tadi terhadap masa sholat. Ada apa dengan kalimah koma? Ternyata koma itu adalah menjaga. Artinya siapapun yang sholatnya itu bermakna menjaga, bukan fa'ala melakukan, maka mesti khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wis ta, sampean padosi ning Quran kalau membahas masalah sholat gak ada yang memakai kalimat fa'ala, mesti koma, walaupun wazannya mengikuti fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Niki nek diiklal ning pondok iku kados ngoten. Ada apa dengan koma? Kalau fa'ala itu mengerjakan saja secara jasmani. Kalau koma itu ruhani juga Pak.
Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Jikalau Tuhanmu iku Allah, sesungguhnya Tuhanku Tuhan panjenengan iku Allah, ya sembahlah hanya pada Allah. Artinya apa? Jasmani kita Pak oke nyembah datang Allah lewat sholat, tapi ruhaniyah kita ojo nyembah pasar. Al-Baqarah 238 Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Lu jelas toh wakumu lu dari kalimah koma dillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat 5 waktu. Was sholawah ala sholawah ay al maktubah, sholat 5 waktu. Itu berarti dilakukan jasmani, tapi jangan berhenti di situ ayatnya. Ada terusnya wassolatil wusta, sholat tengah apa? Ruhaniyah. Berarti ketika jasad takbiratul ihram, ruhaniyah jenengan hati sampai harus bersaksi, harus menghadap hanya pada Allah di depan kita. Caranya bagaimana? Pun ngeten. Kembali kepada Allah itu dekat lewat tauhid la ilaha illa anta kamu. Nek huwa jauh, dia jauh. Kalau kita bicara dia di sana berarti menunjukkan tidak ada di depan. Kalau anta kamu berarti di depan. Ngeten Pak. Tolong sampean belajarlah untuk bimbing rasa. Iki ono sing tahu belajar ilmu sejati? Tuwek-tuwek biasanya ngoten dhisik. Sekarang ilmu sejati kami sebut sebagai ilmu tauhid. Di dalam hati sampean itu ada rasa. Rasa itu iman Pak. Rasa atau iman ini sampean hidupkan. Apa? Jikalau tanpa ada Allah di dalam dan di luar diriku, tanganku gak iso takbir, jasadku gak iso ngadeg, ra iso ruku, sujud, duduk. Sebab jikalau tanpa ada Allah, kita makhluk tidak bisa mempunyai keadaan apa-apa, kekuatan apa-apa untuk berdiri. Betul nggih? Tolong hati sampean wajib merasakan, sibuk merasakan kehadiran Allah hidup di dalam diri Anda ini yang menggerakkan Anda. Coba sampean hati masuk di situ. Aku yakin hatimu kok tidak akan mudah dimasuki nafsu. Nafsu nek wis mlebu nang ati, inna nafsa la amaratum bisu, ngejak elek nang Allah, melalaikan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis kita nggak terasa Pak, ketika sholat itu ruang hati kita dimasuki nafsu. Buktinya kita lupa Allah. Artinya lupa, nggak sadar, nggak merasakan kalau di dalam diri dan di luar diri kita itu ada Allah yang menggerakkan kita. Coba hati sampean sibuk merasakan kehadiran Allah di sini. Belajar, ketika kita mau belajar di sinilah, maka inilah yang dimaksud Allah setelah iman itu ihsan. Bagus imanmu. Iman yang bagus kata Rasul, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika jenengan menyembah seakan-akan bisa melihat Allah wujudnya. Fa ilam taro, apabila Anda belum bisa melihat Allah, yo jenengan dalam hati harus merasakan seakan-akan selalu dilihat Allah. Yes, iki penting. Luwih penting iki daripada masak gunung Uhud. Sampeyan gak percaya, buktekno waktu sholat. Aku yakin hati sampean iku akan menjadi tenang. Mboten gampang gelisah, mboten gampang susah. Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya mengingat pada Allah, sadar merasakan kehadiran Allah, itulah hati akan jadi damai. Bon. Ketika pasti teko ditekakne Allah, perkara enak teko disebut ridho kita apabila kita merasakan dan mengimankan yang memberi itu cuman Gusti Allah. Wis. Inilah yang dimaksud
jenengan ridho datang Allah. Jadi ridho sampean rezeki yang diberikan jenengan kali kula tidak menjadikan hati kita takabur. Oke. Apa hati yang takabur? Contoh, aku merasa sugih, aku merasa berada, aku merasa bisa, aku merasa alim, aku merasa apapun. Iki bentuk takaburi hatiku ada di situ. Tapi kalau jenengan kali kula kembali ke laptop asal muasal manusia, la haula walaku quwata, pasti jenengan hati jenengan akan tawadhu terhadap Allah. Inilah yang iblis tidak akan pernah bisa memelesetkan hati seseorang seperti itu. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40, Pak. Ketika Allah mengizini iblis untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam, wonten setunggal sing gak iso disesatno. Sinten? Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah. Rob, pangeranku. Siapa? Minhumul mukhlasin, itulah hamba yang dipilih. Mana hamba yang dipilih? Hamba yang hatinya selalu tawadhu ing ngersani Gusti, hamba yang hatinya selalu ridho atas pemberian apapun dari Allah, baik pasti maupun kopti. Kopti ki gak enak, Pak, gak enak. Atas kula wau, kula niku pun dikasih map, map niku belok nganan mriko. Nggih, mboten belok mriki mboten. Wau wonten gapura sebelah kidul titik ngoten. Ngetutaken map sret. Temriko tanya tiang estri. Mboten enten mriki. Akhire ditutni mawon gang leri. Terus ngilen, loh ketinggal panitia utawa jenengan teng mriki. Oh, leka. Asine kan mboten anu ta. Mboten sekeca ta. Tapi teng mriku wau gak enak iku nek jenengan kali kula ati estu tekani sangka Allah. Aku yakin hati jenengan ridho. Yes. Itulah yang dimaksud hamba yang dipilih, yang menjadi pilihan Allah. Dan ini gak mudah, Pak ya. Gak mudah, kita harus belajar. Berhubung ono sing hub ya, berarti aku paham. Nggih estu. Nggih ngapunten ingkang kathah nek terlalu lama nggih. Tidak ada rasa hati untuk yang lain-lain ndak. Mboten estu mboten. Nek jenengan mboten kersa mboten napa-napa estu. Cuman satu hal yang aku ingat, tugasku cuman menyampaikan. Urusan saya itu dihujat dan lain sebagainya, itu sudah resiko. Nggih. Ngoten mawon, mulai awal sampai akhir barangkali ada satu kalimat kula sing kurang berkenan, saya pribadi mukhlason rosid nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.